muka bumi. Nah, maka sebetulnya ketika Nabi Adam dahar, yang di dalam beberapa tafsir disebutkan buah khuldi, itu sebetulnya tidak bisa dikatakan maksiat karena para nabi itu maksum, para nabi itu dijaga. Itu maksiat suri kalau di dalam seakan-akan maksiat, tapi sebetulnya tidak maksiat. Karena apa? Memang dari awal itu sudah tujuannya Nabi Adam itu ditempatkan di muka bumi. Adapun skenarionya seperti itu. Ada yang menafsirkan juga itu sebetulnya seperti misalkan orang alim kiai kok dahar tenggene warung yang kurang pantas ya seperti itu. Itu apakah haram? Ya tidak haram. Yang didahar dari makanan yang halal, kemudian uangnya juga halal, tetapi tidak pantas karena tingkatannya tokoh kiai, maka sudah dianggap sebuah kesalahan seperti itu. Kemudian para bapak, para ibu rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita lanjutake ngaos rutin niki jadwal kula ngaos kula ingkang kula kaji kitab tafsir. Kita niat talabul ilm pados ilmu, kula nggih pados ilmu, jenengan nggih pados ilmu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nawaina talabul ilm, nawaina al-intifa'a wan naf'ah wal istifadata wal ifadata ibtigha amradatillah. Nomor kalih monggo sareng-sareng niat i'tikaf fi hadzal masjid, datang masjid menika sunnah lillahi taala. Sekarang sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ini ngaji bareng juga belajar, jenengan nggih belajar. Mugi diparingi Allah ilmu ingkang bermanfaat. Enten manfaatipun dateng donya lan dateng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dawuhnya beliau Sayyid Tantawi, wa ba'da an bayyana subhanahu lin-nasi annahu qad manna 'alaihim bi ni'mati khalqihi ma fil ardi jami'a, bada'a ba'da dzalik bi dzikrihim bi ni'matin ukhra hiya ni'matu khalqihi li abihim Adam, wa khalqu Adama mabda'un li khalqi dzurriyyatihi wa takrimuhu mausulun bi takrimihim. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia dalam ayat sebelumnya, menjelaskan bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada manusia, kepada kita semua ini, dengan Allah menciptakan seluruh yang ada di bumi, seluruh yang ada di langit ini untuk manusia. Ayat sebelumnya ini kita singgung sedikit. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Bagaimana kalian semua, wahai para manusia, tidak beriman, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian sebelumnya amwatan, mati, atau sebelumnya tidak ada. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya mati di sini ada dua penafsiran. Yang pertama maksudnya sebelum kita ada di dunia ini, sebelumnya kita tidak ada. Saya sekarang usia 33, maka 33 tahun yang lalu saya belum ada. 34 tahun yang lalu saya belum ada di kandungan rahimnya ibu. Maka asalnya kita semua ini tidak ada. Ada yang menafsirkan kemarin maksudnya adalah kita semua ini dari benda yang mati, yakni dari sperma. Karena sperma itu dianggap benda mati. Mulai dianggap hidup itu setelah sperma ini ada di dalam rahimnya sang ibu sudah mencapai 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, summa nufikha fihi ruh, kemudian ditiupkan di dalamnya roh. Nah, maka baru hidup karena ada rohnya. Kemudian fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian semua. Allah menghidupkan kita, lahir ke dunia. Summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian semua. Ketika habis ajal kita semua, maka kita akan meninggalkan alam dunia, akan meninggal dan akan pindah ke alam barzakh, yaitu alam kubur, menunggu hari kiamat tiba. Summa yuhyikum, kemudian kita akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat telah tiba. Kemudian ada fase-fasenya, ada mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan dan lain sebagainya sampai syiratal mustaqim. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah, kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Seperti itu kok kalian tidak mempercayai? Huwallazi, lalu siapa yang menciptakan kita semua ini? Lalu siapa Allah itu? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah
Allah itu yang menciptakan seluruh yang ada di langit dan di bumi ini lakum untuk kalian. Allah ciptakan angin untuk kita. Allah ciptakan jantung, Allah ciptakan paru, Allah ciptakan air. Semuanya ini untuk kita. Tsummastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi ayat ini sebetulnya kemarin telah dijelaskan ada dua pokok pembahasan. Nomor satu yaitu ayat ini sebagai dalil bahwasanya ada sang pencipta, bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tentunya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu binafsihi. Tentunya sifatnya harus wujud, harus ada. Allah itu ada. Baqa, wujud qidam, harus qidam. Tidak didahului, tidak ada awalnya. Qidam, baqa, harus kekal. Mukhalafatul hawaditsi, harus berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah sampai akhir. Itu pokok pembahasan yang pertama, dalil seperti itu. Kemudian juga ayat ini sebetulnya menjelaskan betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah menganugerahkan, menciptakan apa yang ada di bumi dan di langit ini untuk kita. Makanya Allah tundukkan sapi, kemudian bisa kita sembelih. Allah tundukkan angin, kemudian pesawat itu tidak jatuh. Allah tundukkan kapal, Allah tundukkan air, Allah tundukkan air, kemudian kapal laut itu tidak tenggelam. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi ini sebagai dalil menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya dawuhnya Sayyid Tantawi, sesudah Allah menjelaskan apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kepada manusia ini, yaitu berupa diciptakannya langit dan bumi, ya, dan seisinya ini untuk kita. Lalu Allah memulai pada ayat ini sesudah menyebutkan anugerah-anugerah yang tadi dengan menyebutkan nikmat yang lain, bini'matin ukhra. Dia yaitu nikmat apa? Ni'matu khalqihi li abihim Adam. Nikmat diciptakannya ayah kita yaitu Nabi Adam. Kita semua itu berasal dari Nabi Adam. Wa khalqu Adama mabda'un li khalqi dzurriyyatihi. Dan penciptaannya Nabi Adam ini unjer, ya, pokok awal dari diciptakannya zuriyahnya atau keturunannya, atau kita semua ini keturunan Nabi Adam. Wa takrimuhu, dan memuliakan Nabi Adam ini mausulun bitakrimihim. Ini asal muasal atau pondasi awal dimuliakannya kita semua ini. Maka pada ayat ini Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat-malaikat, sesungguhnya aku Allah menciptakan, akan menciptakan di muka bumi khalifah, yaitu khalifah yang akan
menggantikan, yang akan mengatur, yang akan menempati di muka bumi ini untuk menjalankan syariat-syariat, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat bertanya, apakah panjenengan ya Allah akan menciptakan di bumi penduduk yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih, karena malaikat itu hanya dikasih Allah akal, tidak ada nafsu. Selalu bertasbih dengan memuji Engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan Engkau. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang tidaklah kalian ketahui, wahai para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a. Ini saya artikan ayatnya dulu. Nanti sesudah kita bahas penafsirannya akan menjadi jelas insyaallah, dan semoga dikasih Allah ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan di dunia wal akhirah, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa 'allama Adam al-asma'a, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang ada di langit dan di bumi ini, seisinya ini kopi, ini meja, ini yang lain sebagainya, ini udara dan lain sebagainya. Kullaha, semuanya diajarkan oleh Allah. Summa 'aradhum 'alal malaikati, kemudian Allah menampakkan itu semua, menampakkan di sini memamerkan itu maksudnya menunjukkan ya. Kemudian Allah menunjukkan kepada malaikat, faqala ambiuni, maka Allah berfirman kepada para malaikat, ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Sebutkan kepadaku nama-nama ini jikalau kalian semua, wahai para malaikat, benar apa yang engkau argumentasikan di awal. Di awal tadi malaikat kan bertanya, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi ini penduduk yang membuat kerusakan, menumpahkan darah, sedangkan kita ini selalu bertasbih dan mensucikanmu. Kemudian, apakah kalian semua, wahai para malaikat, tahu apa nama-nama yang ada di muka bumi ini? Malaikat tidak tahu. Qalu, karena tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka berkata, subhanaka. Nah, tapi malaikat ini luar biasa ya. Jadi para malaikat tidak tahu juga menjawab tidak tahu, tidak sombong. Para malaikat maksum. Para malaikat itu hanya dikasih Allah akal, tidak ada nafsunya. Maka ya maksum, ya terjaga. Qalu subhanaka, mereka berkata para malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Qala Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim, ceritakan kepada para malaikat dengan nama-nama yang ada di bumi itu semua. Falamma amba'ahum, maka ketika Nabi Adam menyebutkan nama-nama yang ada di bumi dan di langit ini, qala Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian wahai para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, bahwasanya aku Allah, maksudnya maha mengetahui apa-apa yang gaib di langit dan di bumi, dan aku maha mengetahui apa-apa yang tampak dan apa-apa yang tersembunyi. Fa fi hadil ayat al-karimah, maka di dalam ini dawuhnya Sayyid Tontowi, penafsiran daripada beliau Sayyid Tontowi. Saya langsung terjemahkan saja biar tidak lama. Maka di dalam ayat ini atofa subhanah qissata khalqi Adam sampai akhir. Allah mengatofkan itu menyambung kisahnya atau kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam atas kisah penciptaan jiwa, penciptaan manusia, penciptaan jiwa, maksudnya jiwa itu yang awal tadi yang disebutkan bagaimana kalian mengkufuri Allah sedangkan kalian itu asalnya tidak ada. Kemudian Allah dan kisahnya penciptaan langit dan bumi, yaitu ayat sebelumnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, apa yang ada di langit dan di bumi, penciptaan apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian sekarang pindah menjelaskan terkait penciptaannya Nabi Adam alaihi salam. Itu semua dawuhnya Sayyid Tontowi lil istidlal fil istidlal ala anna waha wahid, itu semua sebagai argumentasi petunjuk bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu wujud, Allah itu qidam, seperti yang telah saya jelaskan di awal. Ini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama sebagai dalil bahwasanya Allah itu wujud, qidam, baqa, Allah itu ada. Sebagai dalil yang kedua, betapa besarnya anugerah Allah kepada kita semua. Sehingga hatta yakunut tadlil ajma', dawuhnya Sayyid Tontowi, sehingga argumentasi ini menjadi lengkap. Wal iman billah aqwa wa asbat, dan iman kepada Allah menjadi kuat dan lebih mantap. Ini saya baca dulu apa yang ada di dalam Sayyid Tontowi. Wa idza dzarfani liz zaman, dan iz tadi nggih, wa iz qala, iz itu dzaraf zaman, wa idza itu juga dzaraf zaman. Kalau dalam ilmu nahwunya, al awalu lil madhi, iz itu menunjukkan madhi yang telah lewat. Maka wa iz qala, nah ini ya yang sudah lalu. Wasani dan iza lil mustaqbal, untuk menunjukkan yang akan datang. Iza jaa nasrullah, maka di situ artinya ketika akan datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah. Jadi ayat surat An-Nasr iza jaa nasrullah, ayat itu turun, Fathu Makkah belum terjadi karena pakai iza, dan akan terjadi dan pasti terjadi. Tapi kalau ayat ini wa idz qala rabbuka, ketika turun kepada baginda Rasul, penciptaannya Nabi Adam sudah terjadi. Ya tentu karena Nabi Adam adalah manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal malaikatu, adapun malaikat
itu jam'u malak. Lafaz malaikah itu jamak. Jadi kalau malaikah itu beberapa malaikat. Mufradnya apa? Tunggalnya apa? Tunggalnya malak. Kalau malak itu satu, kalau malaikah beberapa malaikat. Beberapa malaikat. Lalu malaikat itu apa? Wal malaikatu, adapun malaikat, hum, mereka adalah jundun min khalqillah, makhluknya Allah ya, dari makhluk-makhluk yang lain, termasuk makhluknya Allah. Rakazzawahu fihim al-aqla wal fahma, yang Allah hanya memberikannya akal, tidak memberikan nafsu. Wa fattarahum ala ta'ati, dan Allah menciptakan malaikat ini dengan fattarahum, dengan fitrahnya taat terus kepada Allah. Ya tadi karena tidak ada nafsunya. Wa aqdarahum ala tashkili bi askalin mukhtalifatin, dan Allah menjadikan malaikat ini bisa berubah-ubah syakelnya, bisa berubah-ubah bentuknya. Kalau dawuhnya Mufti Mesir, guru saya, beliau Syekh Ali Jum'ah, malaikat ini tidak bisa dilihat ya, bentuk aslinya bersamaan dengan suaranya. Maka yang bisa itu salah satunya. Kalau yang tampak bentuk aslinya, maka suaranya tidak kelihatan. Kalau suaranya yang tampak, maka bentuk aslinya tidak tampak. Adapun ketika berubah dari bentuk aslinya, maka bisa mendengar suaranya dan bentuk yang tidak aslinya, karena bisa berubah dari bentuk aslinya. Allah Maha Kuasa. Lah, kalau jenengan angen-angen mawon nggih, pada tubuh kita sendiri ini loh, akal kita sudah tidak mampu. Lah gitu kok Allah disifati seperti makhluk, seperti patung. Nah, itu malah tidak logis. Maka Allah itu wajib berbeda dengan makhluknya, harus mukhalafatul hawadisi. Karena kalau makhluk itu butuh dengan sesuatu. Nah, kita membayangkan mulut, membayangkan suara. Nah, ini dari mana ini suara? Beli di pasar juga tidak ada. Nah, ini sudah menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, belum makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Betapa agungnya ciptaan langit, betapa agungnya ciptaan bumi, betapa agungnya ciptaan malaikat dan planet-planet yang lain-lainnya. Wa 'alal a'mal al-'azimah asyaqqah, dan malaikat ini diberi Allah kemampuan untuk melakukan hal-hal yang berat. Ngangkat sing berat itu kuat. Hal-hal yang berat itu kuat malaikat. Wa wasafahum fil Qur'ani bi awsafin katsiratin minha, dan Allah menjelaskan sifat-sifatnya malaikat di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya Allah, di antaranya yusabbihunal laila wan nahara la yafturun, selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam dan tidak ada bosan-bosannya, tidak ada henti-hentinya. Wa annahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu dijelaskan di dalam Al-Quran sifatnya tidak pernah mendurhakai Allah dan akan melakukan seluruh apa yang diperintahkan Allah. Dan juga di dalam Al-Quran dijelaskan sifatnya malaikat itu annahum rusulullah, dia sebagai utusannya Allah untuk menyampaikan wahyu, yaitu sebagaimana malaikat Jibril. Wa minhum rusulul wahyi ila manistofahum, kepada rasul dan nabi yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya Allah, ja'ilil malaikati rusula, Allah lah yang menciptakan malaikat sebagai rasul,
Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari malaikat dan dari manusia, memilih rasul. Nah, kalau dari malaikat, malaikat Jibril, yaitu sebagai apa tugasnya, penyampai wahyu, diutus Allah untuk menyampaikan wahyu. Kalau dari manusia ya para rasul. Nah, yang paling agung adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Wa qala ta'ala, dan sebagaimana firman-Nya Allah, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Selanjutnya wal khalifatu. Lalu apa itu khalifah? Di awal tadi, di ayat tadi dijelaskan, dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu may yakhlufu ghairahu wa yanubu manabahu. Ya, kalau arti letterleknya yang akan menggantikan, yang akan menata dan akan menjalankan syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah fil ardi, berarti di muka bumi ini. Kita semua ini berarti termasuk khalifah fil ardi. Maka kalau kita kok khianat, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khalifah ini ya, dipilih oleh Allah ya, manusia ini sebagai khalifah ini untuk apa? Imaratil ardi, untuk memakmurkan bumi. Wasiyasatin nas, dan mengatur manusia. Wa takmili nufusihim, dan menyempurnakan akhlaknya manusia. Wa ijra'i ahkamihi alaihim, dan menjalankan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan, menafsirkan bahwasanya khalifah di sini ya Nabi Adam itu, sedangkan kita ini zuriyahnya khalifah. Wakila, ada yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan khalifah di situ ya Adam wa dzurriyyati, Adam dan dzurriyyahnya. Ada yang menafsirkan khalifah di situ maksudnya adalah rasul-rasul Allah dan nabi-nabi Allah. Ya. Wa khitabullah li malaikatihi, sedangkan khitabnya Allah kepada malaikat-malaikat Allah, bahwasanya Allah akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Itu maksudnya bukan berarti Allah itu minta apa? Minta pendapat atau bermusyawarah dengan malaikat. Tidak, karena apa? Karena Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah tidak butuh dengan apapun. Lah, di ayat itu maksudnya apa? Maksudnya ya, di dalam beberapa tafsir dijelaskan ini sebagai pelajaran buat kita semua, bahwa hendaknya apa-apa itu kita musyawarahkan. Paham maksudipun nggih? Jadi Allah tidak butuh musyawarah, tidak, karena Allah tidak butuh dengan makhluknya. Tapi kisah tersebut mengajarkan kepada kita, sebaiknya kita itu melibatkan orang-orang, melibatkan yang harus dilibatkan, dan di dalam memutuskan hal itu harus bermusyawarah. Ini sebagai pelajaran. Tapi Allah tidak butuh untuk bermusyawarah dengan makhluknya. Pun insyaallah paham gitu. Kemudian juga ini kalau di dalam penafsiran yang lain dijelaskan bahwa min ajli ma tarattaba alaihi min su'alihim an wajhil hikmah. Nah, ini karena lanjutannya Allah akan menjelaskan hikmah untuk diciptakannya khalifah ini. Kemudian
Allah menghikayahkan jawaban daripada malaikat yang telah kita baca di awal. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat berkata, apakah engkau ya Allah akan menciptakan penduduk di muka bumi ini yang akan membuat kerusakan, akan menumpahkan darah, sedangkan kami semua ini selalu bertasbih mensucikan engkau ya Allah. Pertanyaan dari malaikat ini bukan berarti malaikat itu membantah Allah, tidak, tetapi malaikat itu pengen tahu hikmah daripada diciptakannya khalifah di muka bumi ini. Malaikat tidak tahu apa hikmah diciptakannya khalifah di muka bumi ini. Kemudian dijelaskan oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adamal asma'a, sampai akhir ayat yang kita baca tadi. Kemudian Allah memerintahkan di lanjutan ayatnya, memerintahkan kepada para malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka sujudlah seluruhnya kecuali iblis. Iblis membangkang dan sombong, dan iblis tergolong dari orang-orang, dari makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, iblis ini tidak dari jinsul malaikah. Iblis ini tidak dari jenisnya malaikat, berbeda. Tetapi karena iblis dan malaikat dan Nabi Adam semuanya ketika itu di surga, maka seluruh yang ada di surga itu disuruh sujud. Sujud di situ maksudnya memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Dan iblis membangkang. Nah, dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Nomor satu, ya, bahwasanya, ini sebelum kita mengambil hikmah daripada ayat ini, bahwasanya penciptaannya Nabi Adam ini dari tanah. Di dalam hadis disebutkan yang masyhur adalah 3 tanah, dan Allah memerintahkan malaikat Jibril. Seingat saya dalam hadis itu pertama yang diperintahkan adalah malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi, 3 tanah. Dari sini bisa diambil dalil bahwasanya sebelum diciptakannya Nabi Adam, langit dan bumi itu sudah tercipta terlebih dahulu, dan surga itu sudah ada. Kemudian malaikat Jibril mau mengambil segumpal tanah. Kemudian tanah bumi ini berlindung kepada Allah, agar tidak diambil satu potong pun bumi tanah dari bumi tersebut. Maka malaikat Jibril tidak jadi mengambil. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil, dan malaikat Jibril dan bumi berlindung. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu ya Allah, dari diambil ini. Tapi teks hadisnya saya tidak hafal, yang makna hadisnya seperti itu. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israel, malaikat Israel untuk mengambil tanah. Kemudian diambil, bumi berlindung, malaikat Israel juga berlindung. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari penolakannya bumi. Maka diambillah bumi tersebut, tanah tersebut. Kemudian Allah bertanya, bagaimana engkau wahai Israel bisa mengambil tanah yang ada di bumi, padahal bumi telah berlindung kepadaku. Kemudian Israel, ini makna hadis nggih, tidak letter hadisnya, saya tidak hafal kalau teks hadisnya. Malaikat Israel berkata, aku berlindung denganmu, lebih utama untuk mentaati perintahmu ya Allah, ya, daripada mentaati kemauan daripada bumi. Yang pada intinya kemudian diambil tanah itu dan dibuatlah Nabi Adam
diciptakan dari tanah. Dalam hadis itu 3 tanah. Selama berapa? Selama 40 hari itu belum ditiupkan roh. Jadi ya berupa tanah liat. Panjangnya berapa? Berapa ziro ya? Kalau di dalam kitab itu dijelaskan 30 mitron, 30 meter. Berarti itu berapa ziro itu? 30 meter, panjang sekali, 30 meter. Itu selama 40 hari belum ditiupkan roh. Nah, dari sini bisa diambil hikmah bahwasanya apa-apa itu ada prosesnya. Ini sampai jam berapa? 5 menit malih nggih, 5 menit malih. Apa-apa itu ada prosesnya. Allah itu mampu menciptakan kun fayakun, menciptakan sesuatu langsung jadi, itu mampu. Tapi ini mengajarkan kepada kita bahwasanya apa-apa itu ada prosesnya. Kalau pengen menjadi kekasih Allah ya ada prosesnya. Kalau pengen menjadi alim ada prosesnya. Harus dengan belajar mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya itu ada prosesnya. Kemudian ya, singkatnya sesudah diciptakannya Nabi Adam, sebelum ditiupkan roh ya, itu para yang ada di surga itu dikumpulkan, disuruh untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam, calon penghuni bumi. Maka Nabi Adam itu tidak tahu kalau dirinya itu akan menjadi khalifah di muka bumi. Maka sebetulnya ketika Nabi Adam dahar, yang di dalam beberapa tafsir disebutkan buah khuldi, itu sebetulnya tidak bisa dikatakan maksiat, karena para nabi itu maksum, para nabi itu dijaga. Itu maksiat suri kalau di dalam seakan-akan maksiat, tapi sebetulnya tidak maksiat. Karena apa? Memang dari awal itu sudah tujuannya Nabi Adam itu ditempatkan di muka bumi. Adapun skenarionya seperti itu. Ada yang menafsirkan juga itu sebetulnya seperti misalkan orang alim kiai kok dahar tenggene warung, warung yang kurang pantas ya, seperti itu. Itu apakah haram? Ya tidak haram. Yang didahar dari makanan yang halal, kemudian uangnya juga halal, tetapi tidak pantas karena tingkatannya tokoh kiai, maka sudah dianggap sebuah kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian hikmah yang berikutnya, ini sampai jam 5:30 lebih 5 menit kurang 4 menit. Hikmah yang berikutnya bahwasanya ini menunjukkan bahwa apa-apa yang telah ditetapkan Allah itu ada hikmah yang sangat agung, di mana kita terkadang itu tidak mengetahui hikmahnya. Di sini malaikat tidak tahu hikmahnya. Begitu juga terkadang kita itu tidak tahu. Maka dalam hadis disebutkan Allah menciptakan manusia ya, ini di bumi ini ada yang di dalam kehidupannya itu dikasih Allah kaya raya. Ada yang dikasih Allah miskin, ada yang dijadikan Allah sakit, ada yang dikasih Allah sehat. Itu semua ada hikmahnya. Nah, kalau orang mukmin dalam posisi apapun akan selalu bersyukur kepada Allah karena tahu hikmah yang ada yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkan nggak ada uang, kita kekurangan, kita tidak kaya raya, itu bisa jadi ada hikmah yang sangat besar. Jikalau kita kok kaya raya, malah kita tidak mampu dengan ujian kaya raya itu. Akhirnya harta kita tasarrufkan pada hal-hal yang tidak baik. Maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya itu ada hikmahnya. Kemudian yang terakhir, nah ini sebagai penutup, ketika diperintahkan untuk sujud, untuk ta'zim kepada Nabi wa Adam, semuanya ta'zim kecuali iblis. Iblis ini sombong. Nah, iblis ini tidak mau nurut perintahnya Allah
karena merasa bahwasanya dirinya lebih mulia. Di dalam tafsir berikutnya dijelaskan seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan iblis menjadi matrud, menjadi rajim, menjadi tertolak, menjadi terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa diambil bahwasanya hati ini harus kita jaga betul. Hati ini harus salamah, harus ada perhatian besar terhadap hati kita. Ini nasihat buat saya pribadi khususnya dan panjenengan semua. Para wali-wali Allah itu banyak yang diangkat menjadi wali dikarenakan salamatus sudur, dikarenakan selamatnya hatinya. Sebagaimana satu kisah misalkan Hatim Al-Asom. Al-Asom itu artinya tuli. Hatim Al-Asom itu diangkat jadi wali Allah ketika Hatim Al-Asom itu berjualan, ada seorang wanita yang beli di tokonya. Wanita itu kentut. Karena kentutnya suaranya banter, Hatim Al-Asom pura-pura tuli agar wanita itu tidak malu. Kemudian wanita itu ditanya beli apa, seakan-akan tidak dengar. Maka wanita itu merasa lega, alhamdulillah ternyata penjualnya tuli. Ada lagi kisah diangkat wali oleh Allah, seorang calon suami istri. Calonnya ini awalnya cantik, luar biasa ya. Kemudian sudah menjelang akad, oleh Allah diuji wajah calon mempelai putri ini, kemudian rusak lah ya, tidak bersih lagi, tidak cantik lagi. Maka calon putri tadi merasa minder, karena saking mindernya ya, sampai diketahui oleh calon putranya. Maka sang calon putra ini sejak itu pura-pura buta. Maka si calon putri merasa tidak minder lagi. Alhamdulillah ternyata calon saya buta, tidak tahu bagaimana wajah saya sekarang ini. Sampai akhir hayatnya baru diketahui bahwasanya itu hanya pura-pura buta. Diangkat menjadi wali Allah. Sifat tawadhu inilah yang menjadikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para malaikat ketika tidak tahu tanya hikmahnya, kemudian berkata qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suci Engkau ya Allah, yang Maha tahu adalah Engkau. Kami tidak tahu kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Berbeda dengan iblis. Semoga ada manfaatnya kajian pagi hari ini bagi saya pribadi dan bagi panjenengan semua. Semoga kita semua bagaimana dikumpulkan di majelis ini, di Masjid Baitur Razak ini, benjang dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma tsabbit imanana ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa-apa yang benar semata-mata dari Allah, apa yang salah faminni wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bika